kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan berkembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan tadi, Mbak. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan, pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan. Karena kan masalah juga begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita bisa menyeret masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan bukan ini nyeret. dan gelar perkaranya sudah sampai di mana? Apakah akan dilaksanakan kita bicara bergantian ya, kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya kan jadi berikan oleh Bu Vina. Kata mau nyambung, ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu,
Rismond CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Kenapa kasus ini lama? Ya karena ijazahnya palsu, diduga begitu. Kalau ijazahnya asli, ya pasti cepat. Kan begitu. Ini kan sudah hukum alam saja. If you have something yang original, maka mudah sekali untuk tunjukkan. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki yang asli, maka berkelok-kelok jalannya. Kalau asli itu lurus dan jujur, tapi kalau bohong itu berkelok-kelok, makanya bakal lama. Itu hukum yang sudah kita pahami bersama. Itu satu. Yang kedua, saya berbeda pendapat sama Pak Arianto soal penangkapan tersebut. Kita kan dalam menegakkan kewenangan itu tidak boleh juga sewenang-wenang. Saya kan di lapangan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu saya di lapangan, bahkan begadang, pulang tidur sebentar, balik lagi. Ini mohon maaf ya dengan para penyidik ya, saya mohon maaf walaupun sebenarnya mereka yang salah. Terlihat betul bahwa para penyidik ini memiliki ambisi, keinginan untuk menangkap dan menahan. Kelihatan betul. Dari mana kelihatannya? Indikasinya, salah satu indikasinya yang paling ujung ya, paling ujung mereka tungguin itu sampai jam 4. Padahal kan penyerahan. Setelah diserahkan, kan harusnya mereka pulang. Ini enggak. Karena urusannya udah domain kejaksaan. Iya, sudah domain kejaksaan. Tapi mobil tahanan sama penyidiknya itu bertahan sampai kemudian kami mendapatkan resmi ya, surat resmi bahwa itu tidak ditahan, baru mereka pulang. Kan aneh, ngapain? Padahal sudah domainnya kejaksaan. Dan istirahat dulu kali Bang Rif. Dan kejaksaan itu kan tidak harus menitipkannya ke Polda Metro Jaya, kan bisa ke Salemba dan lain sebagainya, ke cabang rutan cabang kejaksaan. Nah, itu salah satu indikasinya. Indikasi berikutnya adalah bagaimana mungkin Mas Roy dan Dr. Tifa itu sakit, tapi jam 11 malam mau dikeluarkan untuk dikembalikan ke rutan Polda dari rumah sakit. Saya tanya pada waktu itu sama penyidik, itu ada nggak kalian kepada rumah sakit, pernah nggak kalian mengeluarkan pasien itu jam 11 malam? Nggak pernah katanya. Makanya kita protes. Bahkan kita mau tuntut rumah sakit kalau dia berani mengeluarkan pada pukul 11 malam. Kalaupun misalnya pasien itu sudah sehat, katakanlah ya, termasuk pasien tahanan misalnya, ya tetap saja harus proper dikeluarkan pada saat waktu yang memang benar-benar sehat. Tetapi malam itu Dr. Tifa sendiri masih di infus, bayangkan. Sudah mau diambil, mau dibawa. Nah, jadi saya katakan, kalaupun Anda punya kewenangan, Anda tidak boleh sewenang-wenang. Tetapi kalau nanti kawan Aziz tadi bilang, kawan Aziz bilang, jangan-jangan ini ada entertain ya, orang yang berulang tahun. It could be possible ya kan. Kita tidak bisa kemudian menghilangkan spekulasi itu, tapi saya bilang itu remain speculation. Bang. Gitu. Pak Rianto ada tanggapan Pak? Oh, harus ada. Harus ada. Tadi kan Pak Rafli menceritakan panjang gitu kalau ke ini itu dari sudut pandang sana. Iya. Di dalam ini penyidikan ini selalu berhadapan pada sudut-sudut yang berbeda, Pak. Nah, sekarang saya akan ngomong dari sudut yang berbeda tadi. Iya, berbeda itu. Tadi kan kecenderungan mau nangkap, buktinya apa, kita terus ditongkrongi terus gini. Kalau dari sudut pandang polisi, Pak, memang SOP-nya kayak gitu, Pak. Kalau dia dapat perintah sasarannya apa gitu ya, itu yang harus dikerjakan. Kalau dari penyidik itu berarti ini misalnya sehat, bisa aja probability kan dia sakit gitu. Kan tujuannya suruh menangkap kan. Menangkap itu dia harus diyakinkan ya gitu kan. Itu sampai tujuan yang mana gitu. Nah, kalau kemudian ya, terus kemudian itu ternyata lepas lagi gitu di situ misalnya gitu ya. Ini tetap aja diminta pertanggungjawaban kepada atasannya untuk bagaimana kamu bekerja gitu. Jadi kita nggak bisa itu andekan gitu. Kalau saya sebagai pengalaman penyidik itu Pak ya, itu dipanggil aja datang, setiap hari datang. Iya, semua memang kayak gitu. Kalau lagi tidak ingin diapakan, lagi dibutuhkan,
Ya dia mungkin gitu, tapi kalau begitu pas kita butuhkan, kita kan dipermalukan kalau seandainya lolos. Itu perhitungan daripada kita loh. Tapi Jadi kecurigaan itu seandainya sebenarnya. lolos itu kenapa mesti di hari Jumat ya Pak Arianto? Apanya tuh? Lah kan- Kecurigaan takut lolosnya itu kenapa di hari Jumat gitu? Bukan, Pak. Saya bilang tadi tesnya sudah hampir selesai nih. Barang ini tesnya sudah hampir selesai. Gitu kan. Ya, Besok kenapa tinggal selesai? kita kasih. Selesai misalnya hari Senin, Selasa, Bukan, Rabu. Pak. Tesisnya udah selesai. Kita serahkan kepada dosen penguji hari Senin. Mikrofonnya, Marianto. Ya. Hari Senin kan gitu. Nah, tapi kemudian tesisnya kemudian kita lalai itu dicolong orang hilang kan kita nggak bisa ini menghilang misalkan gitu ya. Karena ini manusia kan yang mau kita serahkan itu kan tesis itu kan manusianya itu tersangkanya barang bukti sama berkasnya kan gitu. Itu harus diserahkan pada Senin itu selesai, begitulah udah tuntas tugas. Jadi nggak ada kita. urusan dengan entertaining di hari Jumat itu nggak ada urusan. Kado ulang tahun kan tidak ada itu gitu kan ya? pendapat mereka, boleh saja pendapat gitu. Ini makanya publik juga harus ini Pak membaca gitu loh. Ini suatu teori ataupun hanya dugaan gitu Ya. ya. Itulah yang terjadi selama ini Pak gitu. Ya, satu gini. Halo sobat netizen dan seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel Kabar Politik Viral. Salam NKRI harga mati. Pembahasan kita kali ini benar-benar panas dan membakar emosi publik. Sobat, kita akan membedah perdebatan sengit yang sedang viral di media sosial antara mantan Bareskrim Komjen Pol Purn Susno Duadji dengan pihak yang ngotot membela isu ijazah mantan Presiden Jokowi. Kalian harus dengar baik-baik penjelasan ini. Karena hukum negara ini tidak boleh terus-menerus dipelintir demi kepentingan pihak tertentu. Sobat Kabar Politik Viral, di video yang beredar, Pak Susno Duadji memberikan edukasi hukum yang sangat telak dan gamblang. Pak Susno menekankan satu hal mendasar yang sering dikaburkan oleh para pembela. Identik itu bukan berarti asli. Identik itu bukan berarti sah. Menggunakan ijazah pembanding lalu bilang identik, itu tidak secara otomatis membuktikan bahwa dokumen tersebut sah dan asli secara hukum administrasi negara. Anak SD saja paham logikanya. Kalau cuma bilang mirip atau identik belum tentu itu barang yang sah. Tetapi anehnya para pendukung ini masih saja ngotot membabi buta. Pak Susno juga menegaskan bahwa kepolisian atau Polda Metro Jaya sebenarnya tidak punya wewenang untuk menetapkan atau mengesahkan apakah ijazah itu produk asli atau bukan. Karena apa? Karena ijazah adalah produk administrasi negara. Jika ingin membuktikan sah atau tidaknya sebuah ijazah, ranahnya adalah di PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Bukan langsung main lapor pencemaran nama baik di kepolisian untuk memindanakan orang lain. Tetapi lihat apa yang terjadi di perdebatan itu. Saat Pak Susno menjelaskan aturan hukum secara jernih sebagai jenderal senior yang berpengalaman, lawan bicaranya malah terus menyerobot, memotong pembicaraan dan terkesan tidak paham hukum. Sikap arogan dan defensif ini juga membuat publik makin curiga. Sobat Kabar Politik Viral, tidak heran kalau kolom komentar langsung meledak. Netizen dibuat geram melihat tingkah para termul yang dinilai hanya bisa mengeong dan asal bela tanpa logika hukum yang jelas. Banyak masyarakat yang sudah mulai muak dan bosan dengan polemik yang berlarut-larut ini. Logika rakyat sederhana kok. Kalau memang ijazah itu asli dan tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa tidak ditunjukkan saja secara transparan ke publik dan pembuktian hukum yang terbuka?
Kenapa harus bikin heboh se-Indonesia dan membuat rakyat makin tidak percaya pada sistem? Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pada akhirnya baunya akan tercium juga. Kejujuran itulah yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana menurut tanggapan Sobat Kabar Politik Viral sekalian, apakah kalian setuju dengan pencerahan hukum dari Pak Susno Duatji atau justru punya sudut pandang lain? Tuliskan pendapat kritis dan argumen kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kabar Politik Viral agar kalian tidak ketinggalan berita-berita politik paling panas dan terpercaya di Indonesia. Baiklah teman-teman semua, mari kita bacakan pendapat-pendapat teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Kabar Politik Viral memberikan pendapatnya, kebenaran tak pernah salah walaupun sering mengalami kekalahan tetapi akhirnya menang juga. Teman kita Ahmad Narto memberikan komentar, memang termul-termul semua nggak punya akhlak dan acap. Teman kita Setia Budi memberikan komentar, kalau rakyat jelata mengartikan identik itu mirip itu belum tentu sama. Teman kita Ning Zaiton memberikan komentar, gimana bisa menunjukkan wong ijazahnya ngang ada. Teman kita Ibnu Masud memberikan komentar, Yesus no Duatji hampir melempar ke mik termulatnat. Teman kita Samsi Hidayat memberikan komentar, sehat selalu Pak Susno Duatji. Teman kita Herbiani memberikan komentar, identik itu artinya benar, palsu ijazahnya. Teman kita Agus Bewok memberikan komentar, hanya para termul tidak paham artikulasi identik. Teman kita Abah, daripada foto aja sudah jelas itu BKN Jokowi. Teman kita Rock Hagul memberikan komentar, otaknya didengkul, diterangkan yang nyesal. Teman kita Mursalin Samsung memberikan komentar, Andi Aswan memangnya pejuang pemberani walaupun nyata sudah kalah tapi masih bangun dan berjuang sampai akhir, blunder terus termul Pak Susno. Teman kita Saifullah Badullah memberikan komentar, termul Andi Aswan muak kalau saya lihatnya. Teman kita Gentur Limastots memberikan komentar, hakim polisi bila amanah maka pasti termul tidak merajalela, sakit jiwa, anti normal, bohong adalah senjata termul. Teman kita Samsule Fandi memberikan komentar, Pak Susno mau kau lawan enggak level. Teman kita Maha Paku memberikan komentar termul, tahu dia salah tapi mereka harus bersuara, inilah orang-orang yang identik dengan watak PKI. Teman kita Taufik Roman memberikan komentar, si Andi Aswan termul sejati yang otaknya sudah sungsang, bukan orang hukum tetapi merasa paling tahu hukum dan paling benar. Teman kita Nurul Maunah memberikan komentar, bravo Pak Susno Duatji, sehat terus dan selalu dalam keberkahan, betul-betul mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah bela termul, buktikan ijazah aslinya Jokowi. Teman kita Ahmad Yani memberikan komentar, adili termul itu baru tahu asli atau tidak. Teman kita Diplomatik memberikan komentar, Pak Susno dilawan, semoga Pak Susno sehat. Teman kita Dr. Manalu memberikan komentar, pendukung Jokowi ini benar-benar tidak punya pengetahuan hukum. Teman kita Utal Terentang memberikan komentar, Pak Susno, saya juga heran apa yang dipertahankan
pendukung Pak Jokowi dan menyatakan itu asli. Teman kita Nenek Cucu memberikan komentar si Andi Aswan itu otaknya sudah terbalik demi duit didengar dunia. Teman kita Ade Sunaria memberikan komentar, saya puling jijing kalau melihat di si Andi Aswan dugu tapi sok pintar. Teman kita Siam Sudiali memberikan komentar, Andi Aswan koplak sok tahu hukum, padahal Andi Aswan sangat koplak luar biasa. Teman kita Haryadim memberikan komentar, kini sudah berapa tahun selalu dihebohkan gegara ijazah Jokowi, tinggal nunjukkan malah bayar orang terus. Teman kita Abu Yahman memberikan komentar, Pak Susno itu menurut saya baik sekali. Teman kita Ifreselansis memberikan komentar, modal termula sajalah yang ngotot, apalagi benar, yang penting dapat butuh buat makan sekeluarga. Teman kita Sumiati memberikan komentar, kapalo otak kau Andi Aswan. Teman kita Aswinali Kitri memberikan komentar, sederhana saja, si Jokowi menuduh orang fitnah karena ijazahnya katanya palsu. Dasar lu menuduh fitnah apa Jokowi? Ijazahmu asli, buktikan ijazahmu asli di pengadilan Jokowi. Baru kau penjarakan mereka, atau sebaliknya kau yang dipenjara. Teman kita Abu Yahman memberikan komentar, pertanyaannya Pak Susno, UGM sudah bilang Jokowi pernah kuliah dan mendapatkan ijazah dengan sah. Terus Pak Susno ini memberikan keterangan gimana nih? Teman kita Ujiang Bengkel memberikan komentar, memang Termulid ini bodoh, tidak menyambung apa yang dikatakan Pak Susno. Seharusnya lebih baik diam aja daripada memalukan. Teman kita Hemomini memberikan komentar, Andi Aswan sangat kesulitan untuk melindungi kebohongan. Yang penting ngomong, nggak ada kabar isinya, yang penting bisa nutupi bicaranya Pak Susno. Teman kita Ari Masandia memberikan komentar, salah satu syarat jadi termul itu nggak punya malu. Pada dengan ilmu yang mini narasi bolak-balik kaset kusut. Teman kita Arfilia memberikan komentar, Andi Aswan sudah buta, tidak mengenal apa yang baik dan apa yang salah. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa mari kita kawal terus dan berikan pendapat yang cerdas juga tentang cuplikan video ini agar kita bisa bertukar pikiran mengenai bagaimana pendapat-pendapat kita tentang perjalanan demokrasi dan politik di negara kita saat ini. Sampai jumpa, salam NKRI.